Kembali lagi di Gocek bareng Bro Marco. Tiap hari ya kita nongol di sini. Kali ini kita tadi bilang nggak mau ngomong bola, kita ngomongin orang. Ngomongin orang, tapi ini orang ini. Betul. Tapi sebelum kita ke sini dulu, hari ini kan timnas agak landai ini ya, latihannya nggak di lapangan, jadi di gym doang. Jadi nggak ada kabar terbaru lah. Oh, nggak ada latihan update fisik terbaru lagi. Yang menarik dari latihan timnas. Namun ada yang menarik, saya dari kemarin itu agak penasaran. Kenapa karena tuh? di Instagram Garuda Indonesia atau timnas Indonesia itu ada pengumuman nih seperti ini nih. Ada gambar Garuda, ada gambar telepon. Artinya Garuda calling. Tanggal ada 29 bulan 5 2025, artinya kapan? Besok. Besok dong. Besok. Apakah ada pemanggilan baru? Kita nggak tahu apakah ini nambah dong. Benar. Apakah Elkan? Kita nggak tahu juga atau cuma gimmick aja. Kita tunggu aja besok, Mon. Oke. Ini apakah ada pengumuman baru nih. yang deg-degan, bikin deg-degan, atau ada tambahan atau cuman ya gimmick untuk kegiatan lain gitu. Tapi yang pasti kita hari ini mau bahas tentang Beckham putra layak dapat tempat di timnas. Jadi kita tahu bahwa kemarin Beckham dipanggil ke timnas Indonesia ya. Tapi 2 hari lalu ya. 2 hari lalu. Tapi yang jadi permasalahan atau yang jadi emang jadi masalah ganjalan lah gitu ya. Menuai pro dan kontra. Jadi polemik sebenarnya. nih. Iya. Ya, jadi polemik. Kita mau kasih paham ini sama netizen sebenarnya. Beckham putra itu layak nggak di timnas. Jadi belum apa-apa, belum main, udah dihujat nih, Mon. Kita lihat ada beberapa komentar-komentar di sini, mungkin kita coret-coret biar agak lebih di-highlight. Kita baca nih, Ya, lucu nih pelatih. Masa ngambil pemain yang habis juara padahal belum tentu itu bisa ngadepin pemain Cina. Oh, artinya kalau bisa main ya, hanya bisa main. lah ya, dengan Beckham putra. Main di Terus Liga kurang Domestik, yakin sih sama Beckham. Soalnya di timnas Indonesia yang namanya kayak pemain top aslinya mainnya ya kurang baik seperti itu. Kok jadi personal ya? Bener, personal banget. Ini belum main udah dihujat. Ini tentu saja sikap yang kontraproduktif ya bagi pemain yang saat ini sedang bersiap untuk menghadapi laga krusial melawan Cina pada tanggal 5 Juni mendatang. Kita tahu bahwa pertandingan ini sangat penting untuk menjaga asa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Dan bagi pemain pada umumnya itu dihujat oleh fans sendiri, itu lebih sakit daripada disorakin supporter lawan satu stadion. Iya dong, itu pasti. Bisa kena mental itu benar. Kayak ditusuk dari belakang gitu ya oleh fans sendiri. Kita masih ingat mungkin tahun 2014 ada Ferdinand Sinaga, striker timnas Indonesia itu sampai manjat pagar tribun di GBK karena dihujat oleh supporter timnas Indonesia saat uji coba melawan tim ASEAN All Star saat itu. Dia mengejar supporter yang mengejek dia, sampai akhirnya Ferdinand mendapat hukuman 2 pertandingan, tidak boleh main dan denda sekitar 25 juta kalau nggak salah dari Komdis PSSI. Dan itu tentu tidak elok ya, Mon ya, dan pemirsa juga. Dan bukan hanya saja dihujat personalnya ya. Patrick Kluivert itu juga dianggap dapat tekanan gitu. Ada yang mengatakan katanya seperti aura titipan. Betul sekali. Dan itu kan tidak berdasar sebenarnya. Apakah memang ada titipan atau ada tekanan kan ini prerogatifnya Patrick Kluivert sebenarnya. Tapi yang pasti adalah kondisi ini sebenarnya tidak cukup baik mengingat Indonesia lagi persiapan saat ini. Tapi nggak apa-apa, banyak yang mendukung juga loh, Bro. Iya, benar. Ya, saya yakin sih sebenarnya ini bukan sikap keseluruhan supporter ya, supporter timnas Indonesia ini segelintir lah. Kita mungkin bisa bilang ini oknum lah. Nah, kita lihat ini sebenarnya masih banyak nih. Nah, mereka ada yang menulis akhirnya Beckham putra dipanggil sangat layak. Langganan juara, iya paling muda sih ya kalau so far ya. Ya 23 tahun. Jadi akhirnya apakah memang Beckham putra layak untuk masuk ke timnas Indonesia? Mungkin kita bisa lihat di slide kedua. Kalau nggak salah sih statistiknya menunjukkan. Iya. Nah, kita tahu bahwa Beckham putra sebenarnya memang bukan pilihan pertama dari Patrick Kluivert. Kita tahu dia menjadi pemain pengganti dari Septian Bagaskara yang cedera. Namun kalau kita lihat statistik yang ada di sini, kalau bagi saya sih Beckham putra itu punya DNA juara, Mon. Mulai dari usia muda kita lihat bahwa dia sudah bermain dari usia 19 tahun, 22 tahun, 23 tahun. Dan di klub dari mulai EPA hingga tim senior Persib Bandung, dia tuh juara. Juara lah, medali. Ada medali. Trofi, dan terakhir kita tahu dia back to back bersama Persib Bandung tahun di Liga 1. Tahun lalu dan tahun ini. Jadi DNA juara ada. Artinya apa? Artinya dia sudah melewati banyak laga-laga yang krusial. Jadi mentalnya sebenarnya sudah teruji ya. Nah, kalau kita melihat lagi statistik di lapangan, jelas Beckham putra bukan pelengkap di Persib Bandung. Kita lihat di sini ada 2024-2025, 29 kali main 6 kali cetak gol, 3 kali assist. Nah, tahun lalu dia juga 28 kali main, 1 gol, 4 assist. Artinya apa? Dia bukan pelengkap di tengah persaingan. Dia yang diandalkan. Betul.
di tengah gempuran banyak pemain asing di Liga 1, Mon, dan pemirsa, Beckham Putra membuktikan dia sebagai pemain inti di Persib Bandung, berada di sisi kanan. Dan bukan cuma di Liga domestik, dia juga diandalkan di AFC Champions League 2. Dia main 5 kali, cetak gol 1. Jadi sebenarnya statistik ini sudah menggambarkan permainan dari Beckham Putra. Belum lagi di timnas. Kita lihat dia memperkuat timnas U19, U22, U23 sampai sekarang. Ini mungkin sebelum gabung Persib ya? Ini sudah fokus ini di Persib ya? Di Persib. Ini masih di Persib, tapi dia sudah dipanggil U19, di U22, U23, dan U23 kita tahu dia dapat medali SEA Games. Ini merupakan medali emas pertama cabang olahraga sepak bola setelah tahun 1991. Artinya sudah cukup lama Indonesia puasa gelar di SEA Games untuk cabang olahraga sepak bola. Dan dia mendapatkan emas. Dan menariknya lagi dia mencetak gol di final lawan bukan tim abal-abal, Thailand, salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Jadi kalau menurut saya sebenarnya apakah dia layak dipanggil timnas? Tentu sangat layak untuk dipanggil. Bukan karena menggantikan tadi Septian atau juga bukan untuk menggantikan Lino yang mengakumulasi kartu. Iya, intinya sebenarnya untuk masuk dalam Garuda Polling, Beckham Putra ini cukup layak, Mon. Nah, apakah dia akan bermain nantinya? Itu kan tergantung dengan Peter Kluivert, karena Peter Kluivert kita tahu bahwa dia adalah hak prerogatif pelatih untuk menentukan siapa yang akan tampil sebagai starting 11, siapa yang akan tampil sebagai cadangan, siapa yang akan dicoret, siapa yang tidak dibawa. Dan kalau kita lihat. Tapi ya ngomong-ngomong nih Bro Marco, Beckham ini kan pemain termuda ya di timnas. Iya, boleh dikatakan 23 tahun. Pemain kali ini masuk ke tim senior. Nah, apakah dari sisi mental itu sudah cukup kuat menghadapi 60.000 penonton, tekanan yang begitu luar biasa loh Bro? Iya, kalau kita lihat dari yang ada di sini, statistik ini sudah menggambarkan siapa Beckham Putra sebenarnya. Kalau saya bilang tadi dia DNA juara, berarti dia sudah menghadapi laga-laga yang krusial. Iya sih, waktu bermainnya juga udah cukup lama ya kalau kita lihat ya. Hampir 2.000 menit dia bermain. Kita lihat kalau di sini 2.000 menit, di sini hampir 1.500 menit. Artinya apa? Dia bermain di depan pendukung sendiri, di depan pendukung lawan, dan dia sudah punya mental untuk main di segala medan lah. Home and away, bagus. Jangankan di Liga Domestik, dia juga menjadi andalan saat main di pentas Asia atau di AFC Champions League 2. Jadi secara mental saya pikir nggak ada masalah sebenarnya untuk Beckham Putra. Oke, next. Kita akan lihat berikutnya adalah pertanyaan selanjutnya. Betul. Nah, apakah Beckham Putra akan bermain saat berhadapan dengan Cina? Kita lihat dulu kondisi lini serang timnas Indonesia, bahwa lini serang Indonesia kehilangan 2 pemain, Marcelino dan juga Ragnar Ratnangun. Marcelino tidak bisa tampil karena akumulasi kartu, dan juga Ragnar karena infeksi virus cedera. Nah, kalau kita lihat pasti di posisi striker besar kemungkinan akan ditempati oleh Romani. Ole Romani, 2 gol back to back lawan Australia, lawan Bahrain. Jadi kecil kemungkinan untuk menggantikan Ole sebagai striker. Nah, untuk di posisi kiri kita tahu di sini harusnya adanya Marcelino ya. Iya. Marcelino. Nah, Lino. Di sini ada kemungkinan untuk mengisi posisi ini kah untuk Beckham? Sebenarnya Beckham itu bisa bermain di posisi kiri, kanan, dan juga gelandang murni. Hanya saja memang posisinya lebih utama itu di sebelah kanan. Nah, kalau di sini sebelah kiri sebenarnya ada Rafael Struijk dan ada Stefano Lillipali. Tapi sepertinya Stefano mungkin akan lebih besar kemungkinannya untuk tampil sebagai striker. Mengingat penampilan Rafael Struijk yang di Brisbane Roar itu tampil kurang bagus ya, cukup minim, hanya 10 pertandingan kalau nggak salah. Dan yang menjadi pertanyaan adalah di posisi kanan. Kalau kita lihat di sini, nah di sini adalah posisi Beckham Putra, idealnya posisi utamanya dia ada di sebelah kanan. Tapi di sana ada pilihan. Betul. Apakah dia akan main? Tentu Peter Kluivert yang menentukan. Tapi kalau kita lihat persaingan di sana ada Egy, Maulana Fikri, dan juga ada Yakob Sayuri. Ini 2 pemain yang gacor juga di Liga 1. Egy 12 gol, Yakob Sayuri 10 gol. Nah, tapi apakah ada kemungkinan? Ya bisa aja, kan tergantung pelatih. Karena statistik bukan satu-satunya nanti akan menjadi pertimbangan dari Kluivert. Dia masih ada latihan nih, masih panjang. Jadi mental, kebugaran itu kan dilihat nanti selama latihan. Jadi siapa yang paling siap dia yang akan diturunkan. Jadi peluang untuk main sebenarnya ada. Kemarin sih ketika ditanya media, harapannya apa nih? Etam, panggilannya Beckham kan Etam ya, Kang Etam gitu. Katanya ya nggak muluk-muluk sih, mau jadi pemain utama aja gitu. Ya, betul. Nah sekarang pertanyaannya, apakah bisa bermain di lini utama? Artinya jadi salah satu starting 11? Iya. Jadi sebenarnya impian dari semua pemain ya, siapapun itu adalah muaranya ke timnas. Setelah masuk ke timnas, muaranya adalah main di lapangan sebagai starting 11, pemain utama, pemain inti lah boleh dikatakan. Nah pertanyaannya apakah Beckham Putra bisa akan bermain
di posisi starting 11. Banyak faktor sebenarnya. Kalau kita lihat statistik sebenarnya mendukung bahwa dia punya pengalaman, punya DNA juara, pernah ngangkat trofi, mampu bersaing dengan pemain-pemain asing, itu sudah jadi modal. Tapi memang persiapan timnas itu masih cukup lama. Saat ini baru hari kedua, mereka latihan hari ketiga lah. Mereka masih akan bertanding tanggal 5, jadi cukup ada 1,5 minggu lagi persiapan. Nah, dalam rentang waktu ini nanti Kluivert akan melihat setiap pemain, kesiapannya, kebugarannya, kemampuannya dalam menerjemahkan game plan yang akan dijalankan. Nah, disitulah nanti Beckham Putra akan diuji gitu loh. Dia akan bersaing dengan Egy mungkin, atau dengan Jakob mungkin. Atau bisa jadi mungkin Patrick Kluivert juga akan mengganti skema, bisa saja. Tapi ya modalnya ada, tinggal kita tunggu aja sebenarnya. Nanti akan diuji, sekarang juga sedang diuji nih. Ada banyak sekali hujatan yang ditujukan ke Beckham gitu. Padahal dia harus fokus. Kalau sikap Nusantara TV melihat begitu banyak serangan, suara-suara bising terhadap pemain timnas, bagaimana? Ya, kalau saya katakan tadi berkata dari pengalaman bahwa memang dihujat fans sendiri itu bukan hal yang enak ya, bukan hal yang gampang diterima gitu. Itu bisa melemahkan mental pemain, walaupun mungkin pemain akan fokus kepada latihan, tidak main medsos dan segala macam. Tapi itu sebenarnya bukan sikap yang terlalu elok lah sebagai seorang supporter, karena main aja belum. Beda halnya kalau memang sudah main nantinya. Jangan hanya karena mungkin perbedaan rivalitas klub mungkin, atau mungkin perbedaan pandangan di sebelumnya atau seperti apa, itu jangan-jangan Persis Solo. Nah, bisa jadi bisa membuat dukungan kita terhadap timnas itu terbelah. Karena kalau udah di timnas, kita harus menghilangkan semua sekat-sekat yang ada. Kita dukung timnas. Karena ini permainan kolektif ya. Jadi supaya kita bisa lebih gong, kita lebih harus bersatu. Kita ini kan gotong royong ya. Kita harus ada jiwa itu. Dukungan penuh harus kita berikan kepada timnas yang akan berhadapan dengan Cina. Mudah-mudahan Etam bisa menumbuhkan koneksi dengan cepat dengan pemain lainnya. Kalau saya jadi dia sih ya, masa bodoh teing kata orang Sunda. Tutup telinga, tutup mata, dan hanya bilang tinggal tunggu saja tanggal mainnya. Thank you, Bro Marco. Kita jumpa lagi besok, pemirsa. Kami masih akan kembali di segmen keempat. Tetaplah bersama kami.